Terus bapak dukunnya bilang, nggak tahu bilang ke siapa, "Kela, tungguan, sakedap deui ge beak, tungguan." Malam ini kita kedatangan tamu, salah satu narasumber di PKP kelas malam ini. Di sini kita akan banyak bercerita dengan narasumber kita hari ini. Ada Mas Cukil. Mas Cukil, Ya. apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Makasih ya udah nyempetin datang ke sini. Ya. Saya ditemani dengan co-host Ucau. Kita akan menguak salah satu cerita misteri di mana Mas Cukil sendiri adalah salah satu dari dua orang korban yang ceritanya akan menjadi tumbal di atau oleh salah satu perusahaan untuk memperlancar bisnis mereka, proyek mereka. Di sini Mas Cukil dan salah satu rekannya adalah calon korban yang akan dijadikan tumbal untuk sebagai suguhan atau pesugihan dari salah satu orang ternama di proyek tersebut. Ya, untuk selanjutnya mari kita tanyakan saja langsung cerita lebih lengkapnya. Itu sekitar tahun berapa, Mas Cukil? Sekitar tahun 2021. 2021 berarti tahun lalu ya. Masih baru ya. Masih hangat, masih setahun yang lalu. Oke, silakan aja dimulai mungkin dari awal mula cerita ini bergulir seperti apa kronologisnya. Awal mulanya ada seorang teman dari alumni basket saya. Temannya itu mencari orang yang bisa makan banyak, dan kebetulan di perbasketan itu ada saya dan Bom yang badannya gede dan makannya banyak. Nah, lalu temannya itu mengkonfirmasi ke Arnes itu yang harusnya datang sekarang cuma lagi sakit. Konfirmasi ke Arnes, Arnes nanya, ada challenge untuk makan terus dibayar. Ya, awalnya saya bertanya-tanya challenge apa, kok makan tapi dibayar gitu kan. Betul. Enak. Lalu Arnes juga nawarin ke Bom, tapi Bomnya nggak bisa karena Bom kerja. Kebetulan karena saya free, saya sebagai mahasiswa, jadi kayak sangat menarik gitu kan. Lumayan ya. Karena tambah buat uang jajan, uang bensin. Di situ Arnes nego sama saya, bilang bisa apa enggak. Kebetulannya harusnya sayanya nggak bisa karena baru operasi gigi, baru pencabutan sekitar 3 hari lepas dari jahitan. Saya udah bilang nggak bisa, kayaknya nggak bisa, tapi kata Arnes bisa wa, cenah bisa cobain dulu aja, cenah da huntu mah cenang kege ningali duit mah cager, kata si Arnes teh. Waduh, kata saya ya udah lihat nanti aja. Nah, setelah di hari Rabu atau Kamis, Arnes konfirmasi ke saya, gimana, mau nggak? Gas lah, kata saya teh, gas lah. Nah, di situ tuh gak langsung di hari itu ya gasnya, di hari Sabtu. Sekitar hari Sabtu, siang-siang saya datang ke Arnes, saya ngobrol tentang apa nih challenge-nya itu. Pokoknya mah wa ieu cenah challenge dahar mun misalna bisa meyakeun
2 kilo daging dalam 1 jam diberes 1 juta cenah. Wah, lumayan juga Ya, ya. diberes 1 juta cenah, terus uang transportasi hampir ke 1 juta oge, berarti 2 juta bagi 2 wah cenah 1 juta hewang. Saya sebagai mahasiswa semangat ya, wah Semangat. bisa wah ini mah Iya. bisa dengan pede karena saya makannya juga gede Iya. gitu. Di situ udah negosiasi, Ares juga bilang, wah walaupun dia gagal cenah pasti dikasih uang saku cenah. 300 ribu wae mah cenah bisa meureun cenah. Iya. Boleh takutnya boleh. Di hari itu tuh Arnes konfirmasi ke temannya senior saya, konfirmasi bisa, ternyata orang yang mau bikin challenge itu bintang 2, Oh, aparat mantan bintang 2. Udah pensiun Udah berarti ya? pensiun, bintang 2. Saya juga agak sedikit, wah ternyata beneran ini mah orang ada duit gitu kan. Yes. Dan di situ ketemu dengan si bapak yang ngajaknya, Arnes ngobrol. Di situ keadaan jam 2, sekitar jam 2 saya ngobrol, Siang ya? 2 siang ngobrol, masuk ke ruangannya, ke aula, kita ngobrol dengan santai, dengan menyenangkan, nggak ada kejanggalan apapun. Itu yang terlibat ketika ngobrolnya siapa aja? Di dalamnya itu ada yang pertama bapak yang ngajaknya, yang kedua bintang 2-nya, yang ketiga ibunya, yang keempat ajudan anaknya, ajudan, yang kelima ada itu penjaga rumahnya. Di situ kita ngobrol, kita disuguhin ngopi gini-gini. Lalu bapak bintang 2-nya itu ngajak ngobrol kita. Dari mana? Cina, dari Cimahi, Pak. Wah, Cina, yakin saya sama kamu, Cina, makannya gede, badannya juga gede. Oh iya, Pak. Siap, insyaallah. Terus saya bilang, Pak, ini tuh challenge apa? Dengan arogannya bapak bilang, saya Cina pengen ngelihat orang itu makan daging bisa sebanyak apa. Di situ saya ya udah mulai tergiur ya, mulai ngobrol panjang lebar. Lalu ya udah kata bapaknya, ya udah ayo kita berangkat. Ya, di situ yang berangkat saya, Arnes, bapak yang bintang 2, ibu yang ngajak kita, sama ajudannya. Di situ bapaknya nanya, "Dek, kamu bisa nyupir nggak?" "Siap, bisa, Pak." "Boleh lah supirin kita, cenah. Biar enak, cenah, kamu biar santai juga kita karena capek abis dari luar kota." "Oh, ya baik, Pak." Nah, udah kita nyampe, naik terus ke darat di daerah Buah Batu. Di daerah Buah Batu ada Jogja gede. Di situ bapak bilang yang bintang 2 itu, "Deh, cenah, sekarang kalian beli dagingnya dulu ya." Dikasih lah uangnya, hampir 800 ribu, sekitar 800 ribu saya lihat, hampir 800 sejuta. Terus kita masuk bertiga, Arnes, saya, dan ajudannya. Masuk, ajudannya itu bilang, "Kamu kalau misalnya mau apapun yang kamu lihat ambil aja, Sampai bebas." segitunya ya. Sampai segitunya bebas, kamu mau makanan apa ambil aja, saya yang bayar, bapak yang bayar. Wah, siap nah, masih sepantaran gitu, masih seumuran. Di situ kita lihat-lihat daging, dia bilang dagingnya mau yang biasa atau yang bagus. Arnes nyeletuk karena Arnes pengen makan enak, sirloin katanya, sirloin aja. Oh yaudah, beli aja. Nego sama itunya, minta 1 kilo sirloin, 800 gram tenderloin. Di situ wah ini mah daging Mewah ya. eksklusif, udah enak nih, udah pasti enak. Terus ajudannya bilang, "Mau apa lagi? Selain daging ini, mau ayam atau udang atau apa?" "Gak, apa." Udah sekarang kita cari bumbunya ya. Cari bumbu. Arnes kan, saya kan suka masak, jadi saya agak banyak ngerti ya tentang bumbu-bumbu. Saya pakai kecap asin, pakai barbecue and garlic. Pokoknya saya enak-enakin. Ya beli aja. Beli sayuran, beli. Langsung ajudannya bilang, "Kamu nggak akan minum, udah buat makan."
Ya Pak boleh, ambil semua, ambil yang kamu lihat, ambil aja. Diambil minuman, kita sama Arnes beli minuman, bayar ke kasir itu hampir di 600-700 ribu untuk daging sama yang udah saya beli. Udah lagi nggak ada, ya nggak ada. Terus Arnes kalau nggak salah beli rokok, dikasih rokok juga. Masuk dengan makanan yang banyak, minuman, nyetir lagi ke daerah Sumedang. Situ kita lewat jalan motong yang langsung tembus ke Cadas Pangeran kalau nggak salah ya. Dan ke Cadas Pangeran. Di situ perjalanan macet di Cadas Pangeran. Cuman setelah Cadas Pangerannya agak lancar. Nah, saya tanya, Pak, dia sampai mana? Ya. Di mana ini? Pas nanya itu jam berapa? Kira-kira udah kemalaman itu di jalan karena macet sekitar jam 8-an, jam 8-an. Tunggu sebentar. Apakah sebelum ke arah Sumedang itu kalian sudah di brief, sudah dikasih tahu belum bahwa nanti istilahnya acara ini akan dilaksanakannya di Sumedang, atau memang kalian nggak tahu sebelumnya? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu ya? Saya Berarti tahu Sumedang pas kita sampai ke rumah Bapak Bintang 2 ini, kita mau ke Sumedang. Oh, berarti restorannya di Sumedang gitu di pikiran saya. Ya. Mungkin, iya. Karena menurut saya, wah ini mah di restoran di Sumedang baru mau bikin yang kayak di Bandung all you can eat kayak gitu loh. Jadi pengen cari standar untuk segimana orang untuk bisa makan banyak biar nggak rugi gitu. Itu pikiran saya. Nah, lalu di perjalanan Bapak dan ajudannya dan teman yang mengajak Arnes ngobrolin banyak tentang proyekan. Ngomongin proyek ini, proyek itu, proyek ini, sampai Bapak bilang, saya cenah mau proyek yang ini dipegang sama saya. Kalau enggak cenah dipegang sama kamu. Biar kita dapat benefit dari perusahaan yang ini. Dia bilang kamunya ke siapa? Ke ajudan? Ke ajudan. Okay. Sama kamu cenah tolong diurusin ini. Siapa cenah dilaksanakan. Oh, ya udah dari situ saya cuman ya nggak ada perasaan aneh gitu ya udah karena mungkin perbincangan orang tua yang udah hype gitu tentang bisnis. Di situ nggak ada sama sekali, nggak ada pikiran aneh-aneh. Saya cuma pengen makan dan pengen uang, udah selesai. Sesimpel itu. Nah setelah itu kita tiba di pasar terminal Sumedang. Di situ belok ke kiri, saya masih, gimana ya? Terngiang-ngiang jalannya aja saya sampai ngerasain gitu, masih ngerasain saya nyupir. Sekitar 500 meter sekilo dari situ, dekat dari terminal, belok ke kiri lurus. Kita berhenti di Alfa. Di Alfa untuk ibunya pengen pipis, ajudannya pengen ngerokok dulu sebat, terus bapaknya juga pengen beli cemilan katanya. Di situ di mobil kita bertiga, saya, Arnes, dan teman yang ngajak itu, yang ngajak Arnes, Om yang ngajak Arnes itu. Lalu saya ngobrol sama omnya itu, Om, ini tuh challenge apa? Restoran baru ya? Oh enggak, cenah ini mah pengen ngasih makan aja si Om Bintang 2 ini, cenah pengen tahu seberapa banyak. Oh gitu. Terus saya tanya, Om ini mau kemana? Kita mau ini, cenah kamu nanti bakalan ketemu orang nomor 1 di Sumedang. Di pemikiran saya, orang nomor 1 ya pasti wali kota tuh, pemerintahan kan ya. Oh gitu, orang nomor 1 apa? Dia ngomong, ini orang cenah yang ngejatuhin ajudannya Soeharto dulu untuk keperluan magis katanya, untuk keperluan ya ilmu gitu katanya. Saya merinding ya, kayak wah kita bukan challenge biasa. Udah mulai buyar, kayaknya ini mah sesuatunya janggal deh. Udah lihat-lihatan sama Arnes juga udah senyum sama saya. Terus di mulut Arnes kayak
bilang Bismillah, Bismillah kayak gitu. Bismillah. Ya terus saya tanya, emang ada apa? Jadi di setiap ini tuh ada suatu hajat katanya. Hajat kasih makan seseorang untuk tanggal 1 Suro. Jadi itu pas malam 1 Suro itu Malam 1 kejadiannya. Suro. Di malam 1 Suro kan ya kita juga tahu kan ya, malam 1 Suro malam yang magisnya Ya. paling kuat gitu. Ya. Konon kata masyarakat mah jadi magis paling kuat itu di malam 1 Suro. Ya, di situ mulai dah pasrah. Ya. Ini mah bukan challenge biasa. Ini mah tentang pesugihan. Saya Udah udah ada mikir, feeling kesana udah ya? ada, ini mah saya ditumbalin. Ini mah pick saya ditumbalin. Di situ ada niat untuk kabur. Jujur terus terang saya pengen berontak di situ. Tapi saya mikir ini bukan orang untuk dilawan. Bintang 2, Pak. Bukan untuk dilawan. Kayak nggak bisa apa-apa. Saya pasrah aja. Mungkin jalannya salah, emang cari uang yang instan ya gitu. Jadi ya pasrah aja lillahi ta'ala. Dari situ mereka masuk, ibu, bapak sama ajudannya masuk. Nggak jauh dari Alfamart ada gapura gede. Ternyata perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Hati udah kacau, saya hati udah terus nyebut Allah, 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 sudah istighfar terus-terusan. Masuklah ke gapura gede itu, belok, masih tenang, pemukiman besar. Saya pikir, oh di sini tempatnya, pemukiman besar. Saya bilang, kemana nih Pak? Karena banyak belokan-belokan, kemana? Lurus aja, terus lurus. Lurus, naik, pelan-pelan, pemukiman udah mulai kosong, udah mulai habis. Naik terus, naik. Kebun-kebun. Mulai ke kebun-kebun. Setelah pemukiman, semuanya kebun, gelap gulita Pak. Nggak ada lampu satupun, cuman ngelihat saya di spion, cuman lampu-lampu warga di bawah jauh. Sampai wah ini mah hutan. Nah di situ ketenangan saya makin terganggu, naik ke atas. Terus di situ sesuatu yang bikin ngedown. Saya ngelihat kayak benteng gede banget benteng. Terus saya tanya, ini apa? Ini kuburan orang sakti di Sumedang. Makam keramat. Makam keramat gede banget, kayak wah ngeri banget. Dari situ saya udah pasrah, gimana lagi? Udah hampir 15 menit dari situ terus ke pemukiman, tanpa pemukiman, terus gelap, cuman ada saya. Terus sampai di satu ada lampu rumah itu, cuman 2 rumah, 1, 2, dan ada kandang ayam kayak gitu. Saya masuk, belok katanya ke situ, itu rumahnya kata ajudannya. Siapa? Belok, masuk, saya parkir. Dah saya tutupin, mereka keluar, saya pegang tangan Arnes. Ya kumaha wa, ya kudu kumaha. Bismillah, pasrahkan ke Allah. Arnes juga merasakan hal yang sama ya. Arnes merasakan karena Arnes kan ngajinya kuat sebenarnya dia tuh. Jadi Arnes juga udah feeling tenang. Ya Allah, ya Allah. Ya. Saya mah bawong kia kan jadi siannya, nggak ada kayaknya pegangan ke Allah, bawong kia jadi gimana gitu. Terus di situ ada kejanggalan satu yang dimulai dari kejanggalan pas masuk rumah adalah ternyata di belakang mobil ada membawa ayam hutan cemani. Oh, ayam yang hitam itu. Hitam. Anehnya, yang saya paling aneh, ada ayam di dalam mobil, gak ada bau, gak ada pernah ada suara kokok. Nggak ada suara sih selama perjalanan itu. Aneh kan, kayak ini ada binatang tapi kok nggak ada suara gitu. Kayak ada sesuatu, aduh kok bisa. Aku sama Arnes lihat-lihatan, asup lewat. Bismillahirrahmanirrahim, saya tegak masuk. Kondisi si rumahnya gimana detailnya? Wah rumahnya sih
megah tapi Jawa kejawen gitu Pak. Oh, jadi kayak rumah joglo Ngeri, gitu, ya. semua kayu gitu. Kayu semuanya dia bilang semuanya jati, lantainya hijau marmer. Terus saya melangkah ke dalam, di sebelah kiri di pintu ada koleksi dia ular sanca batik, yang satu lagi ular sanca albino. Wih keren kan, saya bilang wah keren. Saya masuk ke aulanya, aula perjamuannya, kayak kotak gitu, dianya di atas, saya di pinggirnya, saya disuruh duduk di pinggirnya dia. Dia itu siapa? Dia Maksudnya apakah orang pintar atau gimana gitu? ya, Oh, dia yang oke. orang nomor satunya. Oh, orang yang nomor satu paling sakti di Sumedang, Sumedang. kata si ajudan yang Ya. tadi itu. Ya, Oke. dari awal juga saya datang, dia suruh duduk saya, terus saya salaman. Udah mulai lemas semuanya, udah mulai ada apa ini, kayak wah ini mah orang bukan orang macam-macam, kayak saya aja lemes gitu. Udah dari situ saya membiasakan diri, saya adaptasi, saya kuat-kuatin, banyakin ngobrol, saya ngobrol ini itu, bercanda dengan dukunnya, bisa disebut dukun lah ya. Iya. Pokoknya saya ngerasa orang ini kalau natap orang-orang pasti tunduk gitu. Karena saya melihat matanya, saya tatap matanya, Simanya udah beda ya. kayak langsung getar gitu, tunduk. Saya ngobrol juga cuman gini, lihat kayak Udah cuman kayak terasa gitu. aura-aura negatif mungkin di situ ya. Kalau aura negatif sih Pak, dari awal Dari juga awal udah. wah, pas ketemu dia emang aura gede banget gitu Ya. ke diri tuh. Terus dia pamerin koleksinya, koleksi akuariumnya gede di sebelah kiri saya. Terus koleksi arapaimanya Pak, arapaimanya dia bilang nih arapaima saya gini. Dia ngobrol banyak sama saya tentang ikan, karena saya juga suka ikan. Ngobrol, terus bapaknya bilang, kamu mau lihat hewan peliharaan lagi saya nggak, katanya. Boleh Pak, emang ada apa? Di belakang ada kuda. Oh ada kuda Pak, ya ada 9 kuda. Ada yang lebih ekstrim lagi, kamu mau lihat nggak? Ada apa Pak? Di atas, kalau nanti kamu habis makan, saya kasih lihat, kamu jalan-jalan ke atas untuk lihat jaguar. Lalu saya diajak ke dalam rumahnya. Saya ke dapur ngobrol. Ini mau digimanain katanya, dagingnya. Kalau saya sih Pak, daging biasanya di grill biar cepat makannya, biar cepat banyak dan cepat habis. Oh, nggak usah di grill ya, saya potongin, saya rebus. Oh ya udah, nggak apa-apa, boleh. Ya udah, cina. Boleh ke depan dulu aja, cina. Kamu bumbunya mau apa? Bumbu itu aja. Oh ya udah, kata itunya. Dia ngobrol, saya ke atas, disuruh ke atas. Saya ngobrol lagi dengan Bapak bintang 2-nya. Itu yang masak dagingnya itu yang orang pintarnya atau ada asistennya? Nah, waktu saya di dalam dapur itu kan ada pembantunya. Tapi setelah saya keluar sama Arnes ke aula lagi, bapaknya nggak ikut, dukunnya nggak ikut. Ya. Saya curiga dia yang masak ya. Oh, gitu. Dia apa-apain dulu. Karena kalau nggak salah, dagingnya setelah datang tuh daging buru-buru diambil, buru-buru dikasihin. Bapak dukunnya langsung ke dalamin. Keadaan udah di wadah kayak kotak kayak gitu. Nih cina udah Diritualkan dulu mungkin dipasak lah dagingnya. Ya. Pasak, mereka direbus di presto, terus panggil saya, cicipin cina, keras nggak dagingnya? Saya cicipin, nggak keras, lembut, karena sirloin sama tenderloin saya makan lembut, enak. Ya. Wah enak, kata Arnes, wah bumbuan anu tadi wah ngeunah. Saya coba bumbuin, saya makan, enak. Wah enak pisan, lembut rasanya, juicy banget pokoknya. Di situ udah kata dukunnya itu, udah ini. Ya Pak, udah. Oke, ya udah kamu ke atas. Terus saya di briefing sama mereka. Di sebelah sini Arnes, di sebelah sini saya. Sininya dukunnya. Di sebelah sana ajudan, bapak, ibu, sama om. Ya. Satu lagi ada ajudannya dari dukunnya. Itu
makannya di ruangan Dia aula Di yang aula, ya? awal ketemu. Di situ di briefing, omnya bilang, ajudannya bilang, jadi gini Kil, sistemnya nanti kamu harus makan daging ini 1 jam. Kalau misalnya kamu bisa habis ini 1 kilo, 2 kilo, hampir ke 2 kilo, 1 kilo 8 ons, kamu bakalan dapat yang udah dibilang, udah dijanjikan yang tadi dijanjikan. Oh siap. Terus dukunnya bilang, kamu juga Arnes dapat bagian ya makannya. Yang satu Cukil kamu makan 1 kilo, Ya. Arnes makan 600 gram. Yang 200 gramnya itu dibagi-bagi. Oke, semakin semangat karena cuman ada 1 kilo 201,2 di depan saya, cuman sebaskom. Saya pede bisa ini 1 jam juga. Ya udah, kata dukunnya bilang sambil pegang saya, Pak. Ini dilus. Saya mulai merinding. Pelan, halus banget ngomongnya. Makannya jangan sampai batuk, jangan sampai tersedak, apalagi muntah. Nikmatin makanannya, katanya pelan-pelan. Ya siap Pak, siap. Udah disediain minuman, lalu sayuran, pakai salada. Di situ dia pakai HP, HP. Semuanya mulai hening semuanya. Kata bapaknya, kata dukun, go mulai, silahkan mulai. Saya makan dengan rakusnya, saya cepat makan. Arnes makan, lalu piring yang Arnes dibagi-bagi ke semuanya, kecuali untuk bapak dan ibu. Untuk bapak dan ibu tidak. Bapak dan ibu nggak boleh makan sama sekali. Disuruh sama dokternya nggak boleh makan sama sekali. Tolong bapak sama ibu tidak makan sama sekali. Di situ saya mulai aneh. Kok bisa? Saya tetap fokus. Mata kan gini ya Pak. Makan. Saya makan. Dukunnya itu gini-giniin saya. Kayak yang jampi-jampi ya? Iya. Tangannya saya kelihatan gini. Kedengaran berbisik-bisik. Nikmatin. Makan yang banyak. Sok, nikmatin. Saya makan terus. Arnes juga lihat saya makan banyak. Ada suatu ketika makan. Apa tuh? Mati lampu sampai suaranya serak. Semuanya mati lampu, gelap gulita. Saya mulai deg-degan. Saya makan, kata bapaknya, kata dukunnya, terus makan aja. Dalam kondisi mati lampu saya disuruh makan. Ada suara kayak cewek. Suara pas malam gitu. itu. Saya nggak peduli, saya sudah istighfar. Saya makan. Terus bapak dukunnya bilang, nggak tahu bilang ke siapa, kela tungguan sakedap deui ge ya tungguan. Saya mulai istighfar. Setelah dia tungguan sekedap, tiba-tiba langsung nyala lagi tanpa ada yang ngeberesin itu lampu, langsung nyala lagi. Karena kan semua orang lagi ada di situ. Ada di situ, semuanya ada di situ. Nyala lagi. Ya makan terus. Di situ nggak kerasa. Dan yang saya anehnya, kenapa pas saya makan ini daging, rasanya saya kayak makan karet, alot banget. Padahal tadi pertamanya pas dicobain kan lembut. Sirloin dan tenderloin dimakan pasti lembut, pasti enak. Ini kenapa bisa dagingnya sekeras ini? Kayak alot, makan alot. Jadi saya juga makan. Saya inisiasi makan, kunyah, minum telan. Di situ mulai gak kuat. Waktu juga udah hampir habis. Gak ada kenjanggalan, tapi saya tetap minum digini-gini. Ayo cepet, diusap-usap. Arnes juga, kalau misalnya Arnes piringnya habis, ditambahin
3 sendok dari saya. 3 sendok sama dukunnya Dibagi ya. dibagi. Tetap dengan ibu dan bapak nggak boleh makan. Iya. Saya terus makan, makan, stopwatch berdering udah 1 jam. Habis waktu ya. Habis waktu. Di situ semuanya hening. Dukunnya bilang ke bapak dan ibu, gimana ini? Ibu sama bapak bilang, kasih perpanjangan. Gimana katanya, bapak nanya ke Cukil. Cukil masih kuat? Masih pak, kalau misalnya ditambah lagi 20 menit 30 menit saya habis kok kayaknya ini. Berarti belum habis ya itu ya. Belum, masih kondisinya. tinggal seperempat lagi pak. Berapa lagi ya? Seperempat lagi. Di situ bapaknya udah mulai membujuk saya. Dia bilang, tadi kamu ke rumah ke rumah saya bawa motor apa? Vario putih pak. Oh itu punya kamu. Jual motor itu, ganti sama Vespa Matic yang baru. Saya beliin. Kamu jajan sehari berapa? Kamu nanti saya kasih cek, kamu isi berapa aja, bawa ke rumah uangnya. Kayak semakin semangat kan? Kayak, wah itu. Walaupun saya tahu saya sedang ditumbalkan, tapi untuk kayak seperti itu kayak, wah. Menambah motivasi. Iya motivasi tapi takut gitu. Saya lah aja, nggak apa-apa pak. Saya coba untuk habisin. Ya. Lalu dukunnya bilang, saya ngerokok. 1 rokok ini bakalan habis. Kalau misalnya rokok ini habis, waktu kamu udah habis, udah selesai. Ya pak. Dia simpen rokok di asbak. Kayak ada yang nyedot pak. Oh, jadi Dikit-dikit kayak gini pak. kondisi bara apinya itu menyala Ya. seperti ada yang Sedot Dihisap, pelan-pelan. Saya juga aneh kok rokok kayak gini. ya. Kayak baranya tuh kayak disedot orang. Saya udah nggak apa-apa lah. Di situ mulai saya makan lagi, saya makan. Saya udah hampir nggak kuat, udah hampir muntah-muntah. Setiap saya mau muntah dipegang, dilus, pelan-pelan. Karena nggak boleh muntah Nggak boleh, syaratnya kan ya. syaratnya nggak boleh muntah. Pelan-pelan. Setengah dari rokok itu saya makan. Tiba-tiba bapaknya dukunnya ngasih kopi ke saya, kopi hitam. Refleks saya ketika makan Ya. adalah ngambil kopi. Tanpa disadari, aneh. Makan, tiba-tiba kopi ada di sini saya gini, saya langsung minum. Kopi dari setengah gelas seperti ini pak. Ya. Saya tanpa sadar minum. Saya makan, di dalam hati saya bilang, kenapa saya minum kopi? Kenapa saya minum kopi? Kan ini lagi makan daging. Nggak ada dong ceritanya makan daging terus saya minumnya kopi. Saya udah aneh, saya nggak tahu kenapa. Dukunnya langsung ngelirik ke bapak sama ibunya. Langsung ngangguk. Saya nggak pikir panjang, saya makan habisin. Rokoknya habis, udah habis. Pak bu, segini lagi, udah habis waktunya. Sisa saya bagi-bagi tuh 4 jumput tangan untuk saya makan. Gimana? Udah bu, udah nggak bisa kata dukunnya. Ini udah nggak bisa. Udah, sekarang diberesin. Bapaknya kecewa. Saya kira kamu bisa makan banyak katanya. Padahal sedikit lagi loh, harusnya kamu lebih semangat. Nah, padahal bisa ganti skuter jadi Vespa. Oh iya pak, maaf sedikit lagi. Bisa kok pak, sebenarnya 10 menit lagi aja. Ya udah habis katanya. Udah, bapak dukunnya bawa dagingnya ke belakang. Terus datang lagi, duduk dengan pancaran mata yang kayak sedikit marah gitu. Dia bilang sama saya, nginep ya? Dengan entengnya, nginep ya? Di sini sehari aja, ruangannya udah disiapin. Saya lihat Arnes bilang, nggak bisa pak, saya besok harus bekerja. Saya bilang, nggak bisa pak, saya juga harus bimbingan, saya udah mulai skripsi.
gak apa-apa cenah, sehari aja cenah. Nanti dagingnya saya cincang, saya giling biar lebih cepat makannya cenah. Hmm. Yang penting habis besok. Saya diskusi sama Arnes gimana, gak bisa cenah. Aing kerja cenah, gak bisa ditinggal. Saya juga ngerti bahasa isyarat dari Arnes. Iya. Jadi Oh ini udah nggak bener ya. gak bisa Pak, saya harus skripsian. Oh ya udah tuh, ya udah nggak apa-apa cenah. Segini juga bagus kok kamu cenah, udah bisa ngabisin. Di situ beberapa waktu dia ngomong, mau lihat jaguar nggak atas. Oh yang tadi Iya diceritakan itu ya. diceritain, mau lihat jaguar nggak ke atas. Dengan perut saya yang udah gede, karena udah kekenyangan, saya bilang enggak. Enggak Pak, saya pengen pulang, pengen tidur. Iya. Oh ya udah kalau gitu mah, bentar lagi kok pulang, kata bintang 2-nya. Ya udah, sebentar lagi ya kita pulang, ngopi-ngopi dulu aja. Saya juga ngopi sama Arnes, bercanda sama Arnes, seakan-akan semuanya melupakan kejadian-kejadian yang mengerikan itu. Iya. Di situ waktunya untuk pulang, kayak udah diwaktukan sekitar jam setengah satu malam. Ceritanya pulang, kita pamitan. Dukunnya megang saya, Salim. Dukunnya megang saya agak lama. Saya diamin, dia ngeliatin saya deg-degan, jadi kebayang matanya Pak. Wah, matanya orang kalau punya yang kayak gitu mungkin kayak gitu ya Pak, menyeramkan gitu. Kalau misalnya ilmunya udah tinggi kayak monster ya, tatapannya mengintimidasi. Ya kayak monster Pak, wah parah. Ya cuma senyum sama saya, senyum. Nah setelah pulang, saya nggak disuruh untuk bawa mobil lagi. Saya disimpan paling belakang sama Arnes. Saya disupirin di perjalanan, gak ada yang aneh. Sampai suatu ketika ibunya ingin makan, belilah tahu Sumedang. Beli tahu Sumedang. Di situ Pak mulai janggal. Tahu Sumedang mereka makan dulu awalnya, ditarik ke belakang, disuruh saya makan. Saya udah nggak mood untuk makan, saya udah kenyang banget, saya cuma pengen tidur. Perjalanan saya tidur, sama Arnes tidur, tapi nggak tahu kenapa saya tiba-tiba bangun. Nggak tahu kenapa, dengan keadaan saya capek, lemes karena kekenyangan, saya bangun Pak. Tiba-tiba nggak bisa tidur. Hal yang menakutkan terjadi, di mana bapak dan ibu di depan saya, dan ibunya berperilaku aneh. Perilaku anehnya seperti apa? Saya lihat ibunya garuk-garuk kayak gini, terus aja, nggak bisa diem, kepalanya terus. Saya mulai merinding kan, astagfirullahaladzim, ini kenapa? Terus garuk-garuk, kayak badannya tuh kayak nggak bisa diem gitu, kayak gitu terus. Saya sampai dimarahin sama bapaknya, sama bintang 2 itu. Kamu kenapa? Kontrol diri kamu. Iya Pak, katanya. Saya nggak bisa tidur, saya takutan. Saya setiap orang yang melihat ke belakang, saya mantau ini apa? Spion. Saya ngeliatin situ, kalau misalnya ada yang mantau, saya pura-pura tidur. Ibu bapak juga, kalau misalnya lihat ke belakang, saya pura-pura tidur. Di perjalanan di Cadas Pangeran yang begitu macet, malam-malam tapi macet, ibunya nggak bisa diem, benar-benar kayak film hantu yang nggak ada tulang belakangnya. Gini terus garuk-garuk, gini lagi. Tapi pada awal mulanya nggak seperti Nggak itu ada, ya? Pak. Nggak ada sama sekali ibu itu kayak gitu. Dan yang saya aneh, pas saya lihat mukanya menyandar ke bapak, ini dagunya bengok gini Pak. Rahangnya bengok dia. Saya cuma bisa diem. Ya Allah, ini kenapa? Saya berpikiran, yang satu, saya tumbal proyek yang dibilang bapak itu. Yang kedua, saya sebagai suguhan untuk penyembuhan ibu.
itu. Hmm. Jadi Sebagai raga, mediatornya. ya raga saya tuh diberikan ke ibu itu untuk baik-baik aja. Di situ saya udah mati ini mah udahlah ini mah beres ini mah. Mau gimana lagi, udah beres. Ketika si ibu itu berperilakunya, reaksi si bapaknya gimana? Biasa aja kan, Jadi kayak seakan-akan udah biasa biasa seperti itu. kayak gitu. Oh. Saya habis pikirnya ibu ini pas saya datang ke rumahnya baik, ngobrol dengan baik gitu, Tidak ada perilaku tidak ada aneh. perilaku aneh. Tiba-tiba di mobil kayak gitu, saya wah deg-degannya parah pak. Di situ mulai ibunya mulai tenang, saya udah pasrah, udah tidur lelap, tidur perjalanan sampai ke rumahnya, dibangunin di rumahnya tanpa ada pamit atau ucapan terima kasih. Mereka langsung masuk ke dalam seakan-akan Kecewa ya. ya gitulah, padahal kan saya udah berusaha gitu, Ya. maksudnya hargain saya. Omnya ini yang ngajak Arnes, yang bilang sama saya, sama ngasih amplop, pegang amplopnya. Nes makasih ya, cina udah mau ikut. Dia bilang om juga dulu kayak gitu, dagingnya alot cina, emang kayak gitu kalau misalnya daging udah di doa-doa. Jadi seakan-akan ini tuh harus merantai. Setelah om ini ngajak orang ini saya harus ngajak orang lain lagi. Di situ omnya bilang, Arnes cenah, tolong ngajak lagi yang lain cenah, kasih tahu kalau misalnya ada yang suka makan cenah, ikut sama kamu untuk ke sana. Nantilah saya transfer kalau misalnya kamu bisa ajak orang 5 juta. Sama liburan ke Bali, sama dikasih itu yang om bintang 2 kemarin cenah, dikasih reward kayak gitu. Kalau misalnya kamu bisa ngambil orang. Aku bilang dalam hati, ini mah rantai persugihan. Rantai persugihan, wah parah. Di situ kita masih biasa aja, masih hahehe, ngobrol sama omnya, salaman, pamit untuk pulang. Saya gas motor, saya bilang ke Arnes, paeh wa imah. Masih ada kepikiran itu ya. Karena udah makan banyak gitu, karena saya udah ceritain sama Arnes, tadi si ibuna jiga kieu. Oh nyanya, aing ngudangkeun maneh wa. Teuing cenah aing tunduh pisan, aing sare. Sumpah wa imah esuk pageto maot si aing teh. Karena langsung di motor, biasanya saya bawa motor geber-geberan, pelan sampai saya nyeletuk. Mungkin bawa motor sambil ngelamun ya, nyeletuk. Isukan tong gawe wa ke Arnes teh. Isukan tong gawe wa. Nah aku naon? Paeh maneh. Kok bisa naon cenah, mana aku naon? Spontan ya bilangnya. Spontan di dalam bayangan saya. Kan Arnes waktu itu kerja di proyek. Di dalam bayangan saya pas lagi ngendara, Arnes meninggal ketiban sama Palu. Ketika di motor Di itu? motor saya ngelamun, paeh wa. Arnes ketiban Palu, saya paeh wa. Ayeuna tong balik ka imah, hayu urang ke AA di Citapen. Guru ngajinya saya sama Arnes. Nah aku naon cenah. Caing teh sia mah ngeunah wa, caing teh mana boga bebekalan, aing teh boga bebekalan naon caing teh. Mana bisa bebacaan kitu ki, aing teh boga bebacaan. Nyang geus urang ka Citapen atuh meh maneh tenang. Nyawa pikiran aing kan hiji aing maot isuk pagi itu. Nyang geus. Ya sumpah pas saya lihat ya uang dikasih 400.000, sumpah demi Allah hayang miceun. Uang di depan mata hayang miceun. Jika 200.000 tuker nyawa. Untuk nyawa ya. Ya Allah, 200.000 hungkul mah istilahna nipu ka kolot aing ge wa bisa. Geus tenangkeun tong kebawa emosi kita si Arnes. Langsung saya tancap ke Citapen. Tiba di Citapen jam 3:30, 4. Arnes bilang, wah banget mana si teparuguh. Udah pucet katanya, udah pucet. Sareke di musola. Ya, aku tidur di musola, pas nginjek keramik musola kayak ada ketenangan gitu.
yang asalnya hati kacau, saya tidurin di musola nyenyak sampai saya kebangun jam 8 jam 7-an Pagi ya. ya. Ternyata Arnes di situ udah cerita banyak panjang lebar ke AA-nya. AA bilang suruh bangunin saya, bangunin saya jalan. AA udah ngeliat, astagfirullah, Baru lihat. baru ngeliat saya juga udah astagfirullah. Sok cenah kunaon jang, aku ceritain gini anu kadahareun teh matakna cenah kan udah hareun teh eureunnan cenah tong loba-loba teuing ya. Salah. Langsung hanya bilang apa yang dirasa. Setelah saya rasa-rasa, bukan setelah rasa-rasa ya, emang berat ya bawaannya karena dari awal juga ngelamun udah berat, semua itu udah berat. Saya bilang badan saya semuanya berat. Oh cenah loba pisan daharna nya. Oh ya udah, bilang hadirkan lengan maneh. Saya gini, cuma nunjukin aja ke tangan saya. Tiba-tiba perut saya sakit. Sakit perut. Dilepasin. Loba teuing daharna. Ima kamu kudu mandi, kudu minum cing loba. Teh masuk ruangannya, bawa air. Kasih minumin ke saya, setengahnya jangan dihabisin, setengahnya mandiin. Saya mandi, kayak air itu ke emberin, mandiin. Gimana sekarang? Masih berat ya udah sini tahan ya. Dipencet, sekarang udah nggak digini, dipencet sama jempol. Bismillah, istighfar jalur hati. Saya istighfar sebut nama Allah. Pasalnya udah mulai kayak ada yang masuk ke sini, kayak aku udah mulai panas. Sakit. Tahan, dimulai di perut mulai kayak diaduk-aduk. Ya. Sakit. Tahan. Sakit cenah. Pundak kumaha pundak ya, panas pisan. Udah katanya bentar cenah. Dah. Gimana cenah? Sakit pisan. Ininya kayak ngulibek. Kayak ada diaduk-aduk sama ini juga panas pisan. Oh ya udah. Bentarnya cenah, tungguan 5 menit. Udah ya. Saya rasain. Ya tapi masih ada berat-berat ini di pundak. Ya. Terus sama saya tanya, kenapa, ada apa? Mana mah cenah kadia teh kaden mama wanu kitu. Jadi ada yang nempel. Ada yang nempel. Aku tanya, ini teh sebenarnya ada apa? Ya cenah, untung we teh dibeakeun dahareunna cenah. Mun dahareunna dibeakeun mah teh paeh. Udah pasti ya itu. Nah paeh ayeuna wae mun teu diubaran mah mana bisa jadi gelo cenah. Eta nu numpakan maneh teh menghisap sari-sari kejiwaan maneh. Rohani maneh teh dihisap ku eta. Di situ bilang, "Kil cenah. Rajin sholatnya." Ya. Kamu tara sholat kan? Cenah. Ya rajin dulu sholatnya. Mah takut kamu gila. Karena udah diserap beberapa rohani kamu tuh, roh kamu tuh udah diserap sama dia. Takutnya kamu nggak kuat, terus dibayang-bayangin sama mereka, kamunya jadi drop, jadi down. Ya insya Allah. Kalau misalnya ini si AA-nya menjelaskan ininya nggak, detail si yang ngikutinnya, yang nempel itu. Katanya mah dia tuh kayak cuman berbentuk kayak kain, ada tangannya, terus mulutnya kayak menghisap. Kayak menghisap di daerah sini katanya. Ya katanya daerah situ kayak gitu. Kalau misalnya Arnes cerita-cerita nggak apa dia kejadian anehnya? Karena Arnes ngajinya jadi nggak jauh, terlalu ini ya. Nggak terlalu. Nah ketika makan kan sempat kedengar suara kayak gitu. Arnes ngedengar nggak? Arnes juga ngedengar. Mungkin semuanya mendengar. Itu sih luar biasa, di pas mati lampu itu mencekam banget.
Nah, kalau misalnya ini apa namanya? Setelah kejadian itu kan udah aman ya, nggak ada apa-apa. Terus yang Om itu ngontak lagi Terus. Arnes nggak? Kontak Arnes terus. Terus minta buat cari orang Ya. yang buat makan. Sampai saat ini. Kalau nggak salah udah enggak sih. Udah enggak. Setelah sebulan Arnes nggak jawab, nggak ada lagi nanya-nanya. Oke, teman-teman, begitulah kisah misteri dari Cukil dan temannya Arnes. Nah, mungkin untuk pembelajaran buat teman-teman, kalau misalnya ada yang menawarkan seperti itu harus dipikirkan ulang karena jangan sampai tergoda hanya keinginan sesaat. Oke. Sekian buat teman-teman yang mau bantu kita untuk mengembangkan channel YouTube ini, bisa donasi di link di bawah ini. Yes. Oke. Terima kasih. Setelah cerita misteri ini, kita akan kembali lagi di Buciper Kelas Malam di stage berikutnya. Tetap subscribe channel kita, like dan share. Untuk itu kita pamit undur diri. Check out.